Betul, Mbak Ina. Ya, Bu. Nanti Mbak Kusnul buat ini ya di Drive ya atau di YouTube terserah deh. Linknya di share ke grup ya. Setiap pertemuan, oke? Iya, Bu. Oke. Mbak Kusnul ini namanya nggak asing deh. Mbak pernah ikut kelas saya nggak? Belum pernah, Bu. Mungkin namanya pasaran. Mungkin kita dulu. Minggu lalu kita belajar apa? Apa yang kita pelajari minggu lalu yang kalian ingat? Ingat semua? Pemasaran, Bu. Iklan. Gimana iklannya? Promosi. Rolls Royce. Itu aja yang ingat. Kalau udah lihat iklan ingat ya. Kalau iklan kalian ingat ya? Yang itu Bu, yang apa namanya yang pabrik itu pencemaran. Oh, itu yang Iya betul. Tapi itu bagian topik dari mana kita bahasnya sampai ke situ. Nah, iya itu yang Bu. Ya, mereka donasikan setiap pembeliannya untuk apa? Anak-anak apa itu? Pemasaran sosial. Nah, itu cuma jawab. Iya. Itu dari Mesir ya? Dari mana sih pesantrennya ini? Arab. Dari Saudi Arabia, Jeddah. Oh, Saudi Arabia. Tapi beberapa yang masuk di kelas saya yang dari Saudi Arabia ini lebih serius kalau ya. Mungkin yang lainnya pintar-pintar juga, tapi mungkin udah lagi sibuk sendiri. Kalau yang dari Saudi Arabia itu seringnya lebih serius. Iya nggak? Karena masih pagi Bu, jadi serius. Oke, itu masih fokus ya. Iya. Iya, saya dulu ada murid-murid gitu yang dari sana tuh kalau ditanyain mereka bisa ingat-ingat gitu topik-topiknya, apa karena memang budaya di sana fokus gitu ya 100% atau mungkin lebih dari 100% fokusnya. Ya kan di pagi jadi masih belum terdistraksi gitu. Udah siap. Kalau udah siap udah banyak cobaannya gitu ya. Iya. Nanti kalau pagi gimana Mas Asep kelas pertama? Tadi jam 4 pagi. Jam 4 subuh. Sekarang jam 6? Iya, jam 6. Luar biasa ya. Tapi semangat Bu. Iya betul. Saling kenal nggak kalian di sana sama teman-teman UT yang lain? Ini sudah kenal Bu dari semester 2. Udah satu kelas. Yang di atasnya seniornya gitu saling kenal nggak, ada ininya BEM-nya? Kebanyakan sudah pada keluar Bu. Udah wisuda. Kan saya ini ketua PMUT Jeddahnya. Oh yang lainnya seniornya udah pada lulus? Beberapa sudah pada lulus. Dan sisanya ngambil cuti. Oh gitu. Dulu tuh saya ingat ada Mas Santo masih ada nggak sih? Sudah lulus. Udah lulus. Ada satu lagi Mas apa gitu saya lupa. Terus kayak kemarin dia nyimak gitu ya. Saya ada pesankan apa gitu, kalian harus semangat belajar, harus aktif gitu. Dia nyimak, terus dia kemarin ikut lomba, ada perlombaan dia ikut. Terus dia follow up sama saya, Bu, saya juara gitu. Saingannya mahasiswa S2 dan yang pekerja lain apa? Yang dosen deh kalau nggak salah. Dia bilang, saya salut aja gitu, dia semangat. Mungkin karena orang-orang sebelum masuk ya kita curcol dulu sedikit ya, biar saling kenal juga sama yang di luar Taiwan dan Hong Kong juga.
Jadi di sana besar nggak Mas Asep? UT. Alhamdulillah banyak, Bu. Cuma masalahnya kan kita di sini itu terdapat heterogen gitu. Jadi waktu liburnya itu beda-beda. Ada yang Senin, Selasa, Rabu. Kita kan di sini kebanyakan yang non formal kerjanya, ada yang supir di madrasah, atau enggak di rumahan. Terus ada pun yang kayak di office gitu jarang gitu. Itu pun kalau di office kerjanya itu liburnya itu Kamis Jumat kan beda kalau di Asia Pasifik itu Sabtu Minggu liburnya. Kalau di sini itu Kamis Jumat. Iya. Itu perbedaan waktu itu yang menghambat kita untuk ketemu juga susah gitu kan. Apalagi jumlahnya berapa tuh? Ada sejauh ini tuh himpunan mahasiswa Saudi itu ada 250 orangan lah, Bu. Tapi jarang yang aktif itu masalahnya. Jarang aktif gitu. Juga ya? Iya dari semester 1 sampai semester akhir ini. Semester 8. Kalau dari data. Oh gitu. Tadi terpotong loh. Iya ya. Tapi yang pasti di Korea juga besar saya lihat. Aktif ya kali ya. Mungkin besarnya saya juga kurang tahu. Tapi di Taiwan ini ya aktif ya UT-nya. Yang UT Taiwan kalian sering ini nggak ikut kegiatan dari perhimpunannya? Ada yang ikut dancer nggak di sini? Enggak. Bukannya Afi sama Nurul ikut ya? Dulu pernah ikut keluar. Sih kadang-kadang kegiatan apa naik apanya ya? Iya, apa? Yang ini cinta alam gitu ya? Yang kalian suka naik gunung tuh, Mas Nanang ya? Iya, Bu. Iya, apa sama Kak Eka. Oh, apa? Itu kabinet juga kayaknya ikut UT Peduli. Oh gitu. Iya, ada UT Peduli, UT Dancer. Kemarin soalnya teman saya baru nanyain gitu tentang kostum dancer gitu. Saya arahkan aja. Saya bilang coba tanya itu anak UT Dancer, mereka sering tampil. Saya bilang. Ini gimana nih masuknya Mbak Roro Ajang nih? Jangan dibalik-balik Mbak Roro. Soalnya kerjanya dia malam. Oh, Mbak Roro kerja di mana? Pabrik. Oh, masuk malam, tip malam. Oh, oke. Saya pikir karena ini kebanyakan main. Oh, kalau kerja nggak apa-apa. Oke lah. Ya, jadi kita masuk ke kemarin kita terakhir di ini ya lingkungan yang berhubungan dengan lingkungan pemasaran. Yang pertama tuh mikro, ini tuh semua yang berhubungan dekat dengan perusahaan itu sendiri seperti pelaku usahanya, lalu lingkungan makro ini ada 6 dibagi 6. Yang pertama demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, budaya. Ini semuanya mempunyai kekuatan masing-masing yang bisa membentuk
lingkungan makro yang menjadi bagian dari lingkungan pemasaran. Jadi ini juga mempengaruhi pemasaran, istilahnya seperti itu kalau bahasa umumnya. Nah, coba kita lihat satu-satu. Jadi dalam pemasaran ini bukan hanya kita punya produk, kita pasarkan, bukan seperti itu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu lingkungannya juga perlu diperhatikan. Lingkungan mikro, lingkungan makro. Nah, lingkungan makro itu yang pertama tuh demografinya. Apa itu demografi? Ada yang tahu nggak kalau dibilang demografinya kita mau menganalisa demografinya atau apalah yang berhubungan dengan demografi itu maksudnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Umur produktif ya, Bu? Umur termasuk. Oke. Apalagi? Kelahiran. Kelahiran itu gimana, Mbak? Berkaitan dengan umur juga kali ya, yang mau Mbak ini. Studi tentang populasi manusia bukannya, termasuk. Studi tentang populasi manusia. Populasi kali ya, jumlah penduduknya. Oke. Studinya dilangkat aja, Mbak, jangan panjang-panjang. Apalagi? Distribusi pertumbuhan. Itu tadi yang jawab ini siapa? Yang jawab studi tadi itu Pak Susanti ya? Itu nanti bukan Susanti. Nanti sama Mas Asep tadi. Ketawanya. Ayo. Bu, izin jawab. Angka kelahiran. Jenis kelamin, angka kelahiran ya, Bu. Bu, suaranya nggak ada suaranya ya? Sorry. Gimana tadi siapa yang jawab? Jaringannya jelek banget. Bu, jawab angka kelahiran. Angka kelahiran? Iya, jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Agama, Bu. Agama, oke. Bentar, siapa yang jawab agama? Arfi, Hikmah. Oke. Pertumbuhan, Bu. Jumlah penduduk, Bu. Pertumbuhan tapi lebih ke jumlah ya. Jumlah populasi pertumbuhannya. Oke, benar. Struktur apa? Jenis pekerjaan, Bu. Oh, income pendapatan ya. Iya, jenis pekerjaan juga, Bu. Pekerjaan, ya benar. Ya, itu yang kalian sebutkan semuanya. Pekerjaan, pendapatan, usia, jenis kelamin, dan lain-lain itu yang data-data seperti itu. Kalau dibilang mau mendata demografinya itu kalian perlu lihat, nggak harus semuanya, tapi yang pasti kalian udah tahu apa-apa aja yang dimaksud dengan demografi. Oke, yang disebutkan Mbak Ina ini lebih ke jumlah populasi ya, jadi kayak datanya tentang kelahiran, kematian, perpindahan, nah itu jadi jumlahnya itu bisa berubah-ubah. Oke, benar ya? Oh, tadi Mbak Nur Hayati itu kita bahas ini, dancer. Dancer UT. Mana sih yang benar? Iya, Bu. Ada UTS di taman museum, Bu. Gimana?
Di museum apa? 28 secara utuh. Oh gitu. Mbak, kalian dapat kostum dari mana ya? Kostum itu kita kan tiap bulannya ada itu ya, Bu. Kita kayak uang kas gitu. Jadi ntar kostumnya kalau ada kekurangan kita pesen dari Indonesia, kalau enggak buat diri. Oh gitu. Itu teman saya nanya, bisa disewa nggak kostumnya kalau dari kalian? Boleh Bu, boleh. Oh gitu. Oh oke deh. Saya udah tanya, chat aja di FB-nya Dancer UT. Saya bilang itu mereka sering tampil dan saya lihat kostum kalian banyak kan. Kalian selalu punya kostum yang heboh lah. Saya lihat lengkap gitu. Coba ditanyain mereka, saya bilang. Iya. Bisa disewa. Oke. Tapi kalian itu punya sendiri semua ya? Itu termasuk punya utas sendiri gitu ya. Oke. Nanti kalau aku saya hubungi Mbak Tiwi ya, kalau memang dia ditanya lagi. Oke, makasih Mbak Tiwi. Nah, jadi yang kalian sebutkan tadi, bagian-bagian demografis itu semuanya akan punya kekuatan yang bisa membentuk lingkungan makro pemasaran, yaitu Nah, seperti struktur usianya yang berubah-ubah. Nah, ini juga akan mempengaruhi pemasaran. Kalau kita lihat nih dari segi usia ya, data-data usia ini dalam setiap daerah ataupun negara itu bisa berubah-ubah. Contohnya sendiri kalau di Taiwan itu kebanyakan usia berapa? Distribusi usianya. 25. Kalau saya nggak salah, Taiwan sama Jepang itu hampir mirip. Kalau orang tuanya itu lebih banyak karena anak-anaknya lebih sedikit, tingkat kelahirannya lebih rendah ya. Bener nggak? Jadi orang-orang tua itu lebih banyak, kita lihat ya distribusinya di Taiwan. Jadi dia piramidanya itu terbalik. Nah, seperti ini. Ya. Jadi dia di bawah itu yang usia Ntar ya, kita cari di Jepang dulu. Cara cek LKAM atau Nah, ini di tahun 2022. Jadi yang Dede lihat di sini aja. Nah, jadi yang usia 0 sampai kelihatan nggak? Usia 4 itu dan usia anak-anak itu sangat sedikit, lebih sedikit dibandingkan dengan usia 60-an, 64. Nah, lansia-lansianya itu lebih banyak gitu. Jadi dia piramidanya lebih terbalik, dia mengerucutnya itu dari bawah gitu. Nah, saya rasa juga di Taiwan sama ya. Karena tingkat kelahiran itu biasanya satu keluarga itu bahkan nggak mau punya anak nggak sih? Atau nggak mau menikah malahan.
Nah, jadi distribusi usianya itu berubah. Nih, struktur usia yang berubah. Kalau di Arab Saudi gimana? Mas Asep? Waduh, saya tidak menganalisa itu, Bu. Coba ya. Kayaknya sih di Arab Saudi mirip-mirip lah sama Indonesia. Jadi dia di atas yang mengerucut. Jadi ya usia anak mudanya yang kelahiran itu lebih banyak gitu. Jadi orang tuanya itu ini ya Saudi Arabia, tapi ini tahun 2009. Oh yaudah dia nggak apa-apa. Tapi idealnya memang seperti ini. Dia kalau Jepang itu dia sedikit terbalik. Dia malah anak-anaknya yang rendah. Ini kan dia dari bawah dia udah mengerucut ke atas gitu kan. Idealnya seperti ini biasanya. Nah kalau ada perubahan-perubahan, nah itu akan mempengaruhi pasar gitu. Pada umumnya sih seperti ini di Burma tahun 2018. Secara umum sih harusnya seperti ini di negara-negara lainnya. Distribusinya ya. Jadi anak-anak itu lebih banyak tingkat kelahirannya. Oh ini di Indonesia. Oke, masih nggak terlalu berubah lah struktur usianya. Nah hal-hal seperti ini akan mengubah pemasaran. Jadi kalau misalkan di Jepang, di Taiwan, dan negara-negara yang strukturnya itu sudah berubah, struktur usianya, itu juga akan mempengaruhi pemasaran mereka. Nah, jadi kalau memang seperti itu, berarti mereka lebih fokus untuk memasarkan barang-barang mereka untuk usia-usia yang banyak gitu. Misalkan usia-usia rentang 60-an atau 50-an. Nah, produk-produknya yang banyak diproduksi ya produk-produk untuk lansia seperti itu. Lalu perubahan profil keluarga, geografis, populasi geografis ini yang kalian sebut tadi kayak perpindahannya gitu. Jadi kalau sekarang kan di Indonesia sendiri itu lebih banyak di mana ya penduduknya? Di Jawa ya? Di Jakarta lah ya. Nah ini kan berarti kalau mau memasarkan produk ya orang pasti memilih untuk memasarkan di tempat yang populasinya tinggi. Kalau nanti misalkan ibu kota dipindahkan gitu, misalkan dipindahkan ke Kalimantan, nah itu kan ada perubahan-perubahan. Contohnya kalau di Taiwan tadi awalnya ibu kotanya di mana? Ada nggak yang tahu ibu kota Taiwan dulu sebelum Taipei di mana? Tainan kata Tainan, Bu. Tainan. Iya benar. Ya. Nah setelah mereka pindah ke ibu kotanya, yang lebih ramai itu di mana sekarang kalau di Taiwan tuh? Taipei. Di Taipei. Nah itu kan sudah ada perubahan populasi ya, jumlah penduduknya. Tadinya yang jadi sekarang di Taipei dan lain-lain seperti itu. Nah ini juga akan mempengaruhi lingkungan pemasaran. Lalu jumlah penduduk yang terdidik gitu. Dan pekerjaan yang kerah putih atau bukan lagi pekerjaan rendahan kira-kira seperti itu lah ya. Ya populasi terdidik ini juga akan mempengaruhi pemasaran. Contohnya kalau negara-negara maju ya, negara-negara maju itu mereka kan banyak ya penduduknya yang punya pendidikan sampai tertiary education atau sarjana gitu. Kalau di Taiwan sendiri berapa ya? Taiwan sendiri rata-rata S2, S3 juga banyak ya kita temui. Guru-guru SD, guru-guru sekolah itu juga banyak yang sudah S3. Nah, ini juga akan mempengaruhi lingkungan pemasaran, lalu peningkatan keragaman, bisa dari suku, bisa dari pekerjaan dan lain-lain.
yang pasti semakin beragam ini juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Contohnya di Taiwan sendiri ya. Nggak apa-apa ya, contohnya kita sering di Taiwan karena kita juga saya lebih banyak infonya di Taiwan daripada di negara-negara kayak Jeddah gitu. Contohnya kalau di Taiwan sendiri sekarang kita lihat semakin banyak ya untuk pendatang asing, benar nggak? Iya. Tapi paling banyak dari mana? Indonesia ya? Sepertinya iya. Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand banyak nggak sih? Thailand banyak. Thailand banyak, tapi kok saya jarang banget lihat pekerjanya dari Thailand. Di pabrik saya ada Thailand. Banyak nggak Mbak? Ya mayoritas Indonesia, tapi ada beberapa Thailand. Oh gitu ya. Yang pasti ini semakin meningkatnya keragaman di Taiwan contohnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi pemasarannya. Salah satunya misal kita lihat adalah makanan. Sekarang kan udah banyak ya restoran-restoran dari orang-orang asing ini yang bukan di Taiwan, benar nggak? Benar. Restoran Vietnam yang lebih sering kita lihat ya, restoran Vietnam. Nah itu akan mempengaruhi pemasarannya juga. Yang tadinya mungkin cuma makan makanan Taiwan atau tambah restoran Indonesia, lebih populer lagi restoran lainnya itu karena semakin meningkatnya keragaman. Dan ini mempengaruhi pemasaran sendiri, lingkungan pemasaran itu. Lalu kita masuk ke lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini itu semua faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian. Kalau menurut kalian di Taiwan itu daya belinya tinggi atau rendah? Tinggi, Bu. Kenapa? Mbak Hikmah? Karena juga banyak penjualnya, Bu. Kenapa? Karena banyak penjual juga. Oke, banyak penjual. Ada lagi yang pendapat yang lain? Karena pendapatan ekonominya juga tinggi. Iya, karena pendapatannya tinggi. Betul ya, karena mereka itu termasuk negara yang pendapatannya tinggi, dan kita bisa lihat kalau mereka tuh sering makan di luar, bener nggak? Iya, benar, Bu. Di rumah. Nah, karena ya gimana? Karena selain pendapatan tinggi, karena kesibukan kerja juga. Kesibukan kerja, tapi yang pasti yang paling utama yang paling utama itu gaya hidup juga. Gaya hidup, tapi dari di atas faktor-faktor itu juga karena ekonominya ya, daya belinya termasuk tinggi mereka, masih golongan tinggi. Kalau di Hong Kong gimana? Kata Mbak Ina. Juga sama, Bu. Malah budaya di sini sama tingkat konsumerismenya kayak jajan di luar apa gitu lebih banyak, Bu. Daya hidup mereka gitu lah. Kurang lebih mirip sama Taiwan lah ya, Hong Kong ini ya. Iya, Bu. Pokoknya yang kayak Asia kayak gitu, yang orang-orang Chinese biasanya suka jajan gitu, Bu. Iya. Mereka itu kalau jajan tuh bukan 50 100 gitu ya. Suka makan di resto kan kayak gitu. Benar. Oke. Bentar ya. Nah, jadi pendapatan ini
lingkungan ekonomi ini kalau dia semakin tinggi ya daya belinya tinggi gitu. Pola pembeliannya juga impulsif dan ya jadi pola-polanya itu berbeda-beda. Kalau saya rasa di Jeddah gimana Mas Asep? Ya Bu, di sini juga tinggi Bu, didominasi oleh para yang umroh itu Bu, bisa turis kebanyakan. Oh gitu. Iya. Banyak pendatang nggak di sana? Pendatang sekarang entertain kan dibuka di sini juga, seperti F1, terus beberapa konser, seperti Alicia Keys. Sekarang udah mulai terbuka Bu di Arab Saudi ini. Kalau pekerjaannya biasanya dari mana? Kebanyakan. Pekerjaannya dari negara GCC, negara Timur Tengah kebanyakan Bu. Kalau dari Indonesia? Indonesia didominasi pekerja informal. Tapi banyak juga kan dari Indonesia? Iya. Tapi yang paling banyak dari ini Bu, dari Filipina, tetangga kita. Oh gitu. Iya, 1,2 juta. Kalau Indonesia 900.000. Wow. Rame ya. Iya. Oke. Nah, ada perubahan lingkungan demografis dan lingkungan ekonomi seperti distribusi pendapatan yang juga berubah dan dikatakan juga pendapatan yang orang kaya semakin kaya, orang miskin tetap miskin ini akan memiliki dua tingkat pasar gitu. Jadi dengan perubahan seperti ini, jadi pemasarannya itu juga harus punya strategi. Jadi mereka juga bisa menargetkan dua tingkat pasar atau salah satunya. Nah sekarang banyak perusahaan yang melakukan penawaran atau pemasaran pada dua pasar yang berbeda. Jadi mereka punya produk untuk yang mahalnya istilahnya dan punya produk yang kualitasnya grade tertentu gitu. Ada yang mau kasih contoh nggak yang terakhir ini? Perusahaan yang punya menargetkan dua pasar. Mungkin mereka punya barang yang mahalnya dan mereka punya barang yang murahnya gitu. Contohnya, silahkan Mas Asep. Kalau dari otomotif Toyota untuk menengah ke bawah, kalau Lexusnya untuk menengah ke atas. Oke, iya benar. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi mereka menargetkan dua pasar gitu karena memang sudah diteliti bahwa ada terjadi perubahan dalam pendapatan atau distribusi pendapatan yang berubah gitu. Jadi sekarang fenomenanya itu memang seperti ini, memang yang kedua ini gitu. Jadi ya mau nggak mau mereka harus tahu penawarannya itu atau pemasarannya itu di mana, atau sama atau dua-duanya mereka pasarkan. Itu benar ya? Ada lagi contoh lain? Perusahaan yang mereka punya pemasarannya itu pada dua pasar yang berbeda. Jawab Bu, kalau perusahaan Samsung itu termasuk apa Bu? Samsung gimana tuh Mbak? Coba dia lebih dijelaskan. Nah, kayak Samsung Galaxy yang series S itu kan flagship untuk ekonomi menengah ke atas. Kalau untuk yang series A dan lain-lain itu untuk tingkat pasar yang lebih ke bawah. Boleh ya, termasuk boleh. Yang flagship itu sekarang berapa sih harganya? Yang mana Bu? Yang mahal itu, yang terbaru berapa harganya Mbak? Hampir 30.000 lebih kalau di Taiwan. Itu udah turun kayaknya. Oh iya. Harga terbaru itu hampir 40-an. Iya, karena saya ingat juga kemarin mereka punya handphone yang harga 20 jutaan, udah mirip-mirip sama iPhone ya. Oke. Tapi mereka juga punya grade yang murah-murah, bahkan ada yang kayak 5.000, ada juga
5.000 NTD. Oke, boleh. Bagus ya. Barusan yang jawab siapa ya? Mbak Uut ya? Iya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya lingkungan alam. Jadi lingkungan alam ini bisa seperti kelangkaan bahan mentah. Nah, ini juga akan mempengaruhi pemasaran atau polusi yang meningkat. Lalu intervensi pemerintah. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama itu kelangkaan bahan mentah. Ketika bahan mentahnya langka, produk-produk itu semakin sedikit diproduksi atau semakin sedikit dipasarkan. Karena ini juga akan berhubungan dengan harga dan permintaan dan lain-lain gitu. Contohnya ketika ada peperangan atau ada bencana alam, jadi produk-produknya susah untuk didapatkan. Nah, ini juga akan mempengaruhi pemasaran. Bisa jadi pemasarannya semakin menurun atau produk-produk yang dipasarkan itu semakin sedikit dan lain-lain. Dan ini juga termasuk mempengaruhi lingkungan pemasaran ya. Semua yang kita bahas ini. Lalu polusi yang lebih tinggi. Nah, contohnya saat ini polusi di mana saat ini polusi yang tinggi? Di Indonesia ya. Jakarta ya benar. Jakarta, di China juga kemarin itu sempat isunya, tapi sekarang itu yang lagi hits itu di Jakarta. Nah, ini juga bisa mempengaruhi pemasaran. Contohnya untuk supply chain-nya. Tadinya itu supir ya, mungkin jarak pandang distribusi barang ini, drivernya itu bisa sekian meter sampai sekian meter karena polusinya jadi lebih rendah gitu. Nah, untuk distribusi barang mungkin bisa sedikit terlambat dan lain-lain atau ada delay. Dan ini juga mempengaruhi lingkungan pemasaran. Lalu intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam. Nah, kalau sekarang itu bisa dilihat kalau negara-negara itu bisa berbeda-beda ya intervensi pemerintahnya. Ada yang semakin tinggi, ada yang rendah, dan ada yang menengah saja. Nah, semakin banyak intervensi pemerintah itu juga akan mempengaruhi pemasaran karena pasti banyak sekali peraturan yang berlaku gitu. Contohnya kalau yang di Indonesia apa nih yang masuk nomor 3 nih? Pajak kayaknya, Bu. Pajak apalagi? Yang lagi sekarang yang lagi populer. Pelarangan pemasaran TikTok. Ya. Nah, itu kan sudah ada intervensi dari pemerintah. Mereka buat peraturan baru kalau itu dilarang dan lain-lain. Dan ada yang ini, ada yang pro dan ada yang kontra gitu ya. Nah, yang pasti itu semakin banyak intervensi atau campur tangan dan semakin ketat, itu biasanya akan mempengaruhi lingkungan pemasaran. Kalian ada yang jualan di TikTok nggak? Nggak ada artis TikTok di sini, influencer. Oke, selanjutnya kepedulian lingkungan menciptakan peluang pasar bagi perusahaan yang waspada. Jadi ketika semakin peduli terhadap alam, ini bisa juga yang memperhatikan atau yang waspada itu juga bisa menciptakan peluang bagi perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya teknologi. Satu sisi kita bisa lihat bahwa teknologi ini menciptakan peluang yang besar untuk pemasaran gitu. Tapi dia juga menciptakan tantangan baru. Itu bisa dari segi persaingannya semakin besar gitu. Tadinya mungkin
kita bisa memasarkan produk sampai ke luar negeri gitu ya, itu peluang yang bisa diciptakan dari lingkungan teknologi. Tapi dengan begitu juga kita saingannya bukan hanya dalam negeri saja, tapi bersaing dengan perusahaan-perusahaan luar negeri dan lain-lain, itu kan menciptakan tantangan baru. Nah, kalian pernah belajar belanja dari order barang dari luar negeri nggak? Belanja online gitu atau gimana? Pernah nggak? Pernah, Bu. Dari mana? Pernah, Bu. Dari Amazon Jepang, Bu. Oh. Belanja apa sih? Ada produk kayak apa ya, kayak shampoo gitu yang produknya Jepang gitu kan. Karena kan cari di Taiwan susah, Bu. Jadi carinya di Amazon Jepangnya gitu. Oke. Terus nemu barangnya? Ada, Bu. Oke. Terus ada lagi yang Mbak Sonanda tadi dari Cina ya belanjanya ya? Iya, Bu. Oke, ya. Jadi hal-hal seperti ini pemasarannya itu memang teknologi ini menciptakan peluang gitu ya, kesempatan baru. Jadi customer penjualnya itu mereka punya pembeli bukan hanya dari dalam satu negara gitu. Mereka bisa dapat pembeli dari Indonesia, atau mereka bisa dapat pembeli dari Taiwan, dan sebaliknya gitu. Tapi itu juga menciptakan tantangan baru, persaingan ini juga semakin besar. Nah, perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi ini akan kehilangan produk dan pemasaran baru. Contohnya yang sekarang itu juga TikTok ya. Sebelum ditutup itu banyak juga termasuk pedagang atau pemasar yang bisa dikatakan tidak memiliki edukasi yang tinggi. Mereka tidak tahu cara penggunaan TikTok atau teknologi lainnya, dan mereka tetap menggunakan penjualan konvensional, dan jadinya mereka tidak bisa mendapatkan peluang tersebut. Jadi perusahaan-perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi ini juga akan punya tantangan yang tersendiri gitu. Contohnya yang di Tanah Abang ya, kalian kalau pernah lihat isunya, mereka itu sudah komplain dan lain-lain gitu karena teknologi, dan bisa jadi mereka kurang paham cara pemakaian pemasaran yang baik melalui teknologi TikTok kemarin itu. Akhirnya banyak yang komplain, banyak yang ini sampai ngadu-ngadu ke pemerintah. Kalau kalian perhatikan, ada nggak yang perhatikan? Iya, Bu, rame di Instagram. Iya. Tapi sebenarnya gimana nih kalau pendapat kalian tentang teknologi ini? Itu kalian merasa terbantu atau gimana pendapat kalian? Terbantu sih, Bu. Contohnya gimana, Mbak? Karena kan teknologi kan semakin lama canggih ya, harusnya bisa menyesuaikan gitu ya, Bu. Tapi kalau yang di Tanah Abang mungkin karena emang dari dulunya di situ dan kurang berkembang mungkin. Harusnya kan selain jualan di Tanah Abang juga ada jualan online-nya. Jadi tapi tadi itu mungkin mereka gagal mengikuti perkembangan teknologi. Jadi ya itu termasuk tantangan juga ya. Kalau minusnya teknologi ini apa nih kira-kira? Kita sering bilang, aduh teknologi itu makin canggih, semuanya semakin cepat, praktis. Kalau minusnya apa? Minusnya konsumtif ya, Bu. Terus kita terjebak dalam globalisasi deh. Jadi kita harus mengikuti alur globalisasi juga, dan itu akan sedikit mengikis budaya kita sebagai orang timur. Banyak kan seperti itu yang saya lihat, Bu. Contohnya gimana nih mengikis budaya orang timur dari globalisasi? Contoh dari adat istiadat kayak gitu. Misalkan di dari dulu terkenal seperti apa. Sekarang anak-anak tuh udah meninggalkan apa namanya itu,
kurang beradab gitu ke orang tua tuh. Atau mungkin ini dari perkembangan zaman kali ya. Tapi kalau saya bandingkan dengan dulu ya sangat jauh. Setelah teknologi ini berkembang, globalisasi makin berkembang juga. Masalahnya tidak tersaring secara sempurna globalisasi ini. Indonesia belum siap untuk globalisasi. Oke. Jadi tadi kalau yang disebutkan barusan dari Mas Asep ini lebih ke ini ya. Ada jadi pengaruh dari teknologi atau globalisasi yang diamati itu bahwa anak-anak zaman sekarang itu mereka lebih ke barat-baratan kalau istilahnya. Karena kita orang Asia ini lebih sopan kalau dikatakan orang Asia ini sebenarnya lebih sopan. Karena pengaruh teknologi mungkin kita juga melihat di sosial media atau di pemasaran lainnya yang mereka itu lebih bebas dan lain-lain, akhirnya ikut-ikutan gitu. Ditiru gitu ya, diikuti perkembangan zamannya dan lain-lain. Dan itu poin yang disebutkan Mas Asep, salah satu minusnya atau sisi negatifnya dari teknologi. Ada lagi? Bagus ya Mas Asep. Oh iya Bu, ada lagi. Sisi negatifnya ada lagi nggak? Kalau makanya Mas Asep lagi, oke. Di dunia penjualan itu kita makin tergilas gitu. Sebab kurang berinovasi dengan produk luar seperti dari China dan sebagainya. Seperti itu Bu. Jadi produk impor lebih benar. lokal. Oke. Jadi itu benar ya. Ada juga fenomena yang bisa kita lihat, contohnya untuk ulasan atau review. Nah, kalau misalkan di online nih, itu kan sangat diperhatikan ya sama pembeli. Kalian sering perhatikan nggak reviewnya, ulasannya gitu? Nah, ternyata dengan kecanggihan teknologi itu banyak review palsu atau kita lihat juga kalau istilahnya kemarin fake buyer, pembeli palsu itu juga banyak. Jadi karena memang saking canggihnya itu semuanya bisa dimanipulasi, tinggal bayar, lalu nanti ada buzzer, mereka yang komen di live TikTok gitu kan, jadi kelihatannya ramai sekali gitu, terus yang banyak yang cek, ternyata itu semuanya palsu gitu. Ternyata kita kalau orang yang kurang paham ya mungkin bisa terjebak gitu, padahal itu termasuk sisi negatifnya terlalu maju kali ya. Oke. Oh, yang lagi ramai di TikTok. Yang gimana Mbak? Yang nyiwa buat ngerapain kan. Yang bayar itu yang mana tadi? Iya Bu. Iya betul. Itu juga salah satunya contohnya gitu kan. Jadi kita bisa lihat bahwa banyak juga sisi negatifnya dari masing-masing. Ada lagi nggak yang kalian lihat? Nah, selanjutnya yang mempengaruhi itu juga lingkungan politik. Jadi politik ini kurang lebih sama tadi dengan mana tadi kita bahas intervensi pemerintah yang kurang lebih sama lah gitu. Jadi kalau hukum atau undang-undang baru yang dibuat dan lain-lain itu yang untuk bagian pemasaran atau perdagangan. Nah, ini juga akan mempengaruhi atau bisa juga membatasi tindakan-tindakan pemasaran. Nah, termasuk juga dengan lingkungan politik perubahan mendunia. Coba baca dulu Mbak Hikmah. Boleh. Lingkungan politik perubahan mendunia. Lingkungan politik telah mengalami 3 perubahan yang mempengaruhi pemasaran di seluruh dunia.
Yang pertama, semakin banyaknya undang-undang yang mengatur bisnis. Yang kedua, penegakan hukum yang kuat oleh badan pemerintah. Dan penekanan tindakan tanggung jawab etika dan sosial yang lebih besar. Oke. Nah, ini juga sudah kita bahas sedikit sebelumnya, semakin banyaknya undang-undang yang mengatur bisnis. Contohnya ini yang lagi-lagi TikTok ya, kita coba aja. TikTok ini di beberapa negara itu sudah dilarang ya TikTok ya. Di mana aja TikTok dilarang? Itu kan salah satu termasuk e-commerce ya, yang kalau belanja online juga bisa. Sebelum Indonesia, India dilarang ya, India dilarang. Negara mana lagi? Amerika sama Indonesia. Oke. Nah, jadi ini juga undang-undang yang mengatur bisnis seperti itu. Ya, juga penegakan hukum yang lebih kuat dari pemerintah, karena ini juga tadi faktornya pemerintah lagi memperhatikan pedagang-pedagang kecil, pedagang offline yang tidak ada usaha online-nya gitu. Nah, jadi pemerintah juga lebih ketat gitu menegakkan hukumnya lebih kuat, lebih jelas memperhatikannya. Lalu juga saat ini bukan hanya secara nasional, tapi seluruh dunia itu mereka lagi gencar-gencarnya untuk menekankan tentang CSR istilahnya ya. Kalau kalian sering dengar CSR atau tanggung jawab etika dan sosial dari perusahaan itu sendiri. Seperti yang kalian sebutkan tadi tentang dari apa? Polusi yang disebabkan oleh perusahaan, lalu usaha-usaha pemasarannya lewat beli satu, donasi satu pasang gitu. Jadi setiap pembelian satu, donasi satu pasang. Nah, itu juga karena ada penekanan dari pemerintah. Kalau sekarang negara-negara ada misalkan G20, G7, itu negara-negara mereka sedang membahas bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan, lebih menekankan agar perusahaan ini lebih punya etika dan tanggung jawab sosial gitu. Lalu mungkin kalau kalian perhatikan saya rasa ada sekarang undang-undangnya kalau perusahaan ini dia bisa melaporkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab etika dan sosial yang tinggi, itu ada pengurangan pajak gitu. Saya sih kurang paham berapa dan bagaimana gitu, tapi yang pasti pajaknya bisa berkurang kalau mereka memang benar-benar menerapkan tanggung jawab sosial gitu. Jadi kalau mereka pakai produk-produk yang ramah lingkungan atau mereka tidak mencemari bahan-bahannya dan prosesnya tidak mencemari udara dan lain-lain, tapi yang pasti mereka punya tanggung jawab dan etika sosial ini, ada pengurangan pajak kira-kira seperti itu. Jadi ini salah satu perubahan dari lingkungan politik yang mendunia, dan ini mempengaruhi pemasaran. Ada di sini yang mengkonsumsi produk-produk ramah lingkungan atau Nah, selanjutnya lingkungan budaya yang mempengaruhi pemasaran seperti nilai, persepsi, selera, perilaku sosial. Contohnya juga kepercayaan terhadap institusi yang semakin berkurang. Kepedulian terhadap alam yang semakin besar, dan spiritualisme, kepercayaan baru, lalu pencarian nilai yang lebih berarti dan abadi. Yang nomor satu ini gimana nih maksudnya? Ada yang mau ini enggak? Contohnya ini
sekarang kita bisa lihat bahwa ada fenomena terbaru, masyarakat itu kurang percaya sama institusi tertentu. Contohnya, kalau kalian pernah perhatikan pajak gitu. Yang pekerja yang di luar negeri, buruh migran di luar negeri, BMI ini sering mengalami masalah yang tagihannya itu masuk ke tagihan pribadi ya, yang kemarin viral dari Taiwan tuh. Disuruh bayar pajak, tapi tagihannya masuk ke tagihan pribadi. Itu pernah ini enggak? Tahu enggak? Nah, jadi akhirnya masyarakat kurang percaya lagi dengan institusi tertentu. Selanjutnya reaksi perusahaan. Jadi di sini dikatakan bahwa perusahaan bisa menerima lingkungan pemasaran sebagai elemen yang tidak dapat dikendalikan, di mana mereka harus adaptasi. Jadi perusahaan-perusahaan ini dari lingkungan yang sudah ada perubahannya tadi yang kita sebutkan ini, mulai dari lingkungan politik, teknologi, dan lain-lain. Nah, jadi cara yang harus mereka lakukan yang pertama beradaptasi. Contohnya perubahan hukum atau undang-undang tentang pemasaran online atau jualan online gitu. Nah, mau nggak mau ya adaptasi lagi. Tadinya TikTok nggak bisa langsung check out. Sekarang mereka tetap live tapi check outnya mungkin bisa manual gitu. Jadi bisa adaptasi, menghindari ancaman atau memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Contohnya tadi walaupun sudah dilarang tentang undang-undangnya untuk jualan di TikTok yang atau dipisahkan nanti disuruh bayar dan lain-lain, tapi bisa dimanfaatkan saat ini. Mereka buat check out-nya melalui link yang ditautkan, dan link itu connect ke Shopee dan lain-lain. Adalah cara-cara peluang-peluang yang masih bisa dimanfaatkan. Tapi yang pasti reaksi perusahaan atau lingkungan pemasaran terhadap lingkungannya tadi itu, mereka bisa melakukan cara adaptasi, menghindari ancaman dan memanfaatkan peluang. Oke, kita masuk ke berikutnya. Di sini ada berapa orang ya mahasiswanya? Totalnya berapa Mbak Hikmah? 34, Bu. 34. Nanti masing-masing ini ya cari kelompoknya yang satu kelompok. Untuk tugas akhirnya nanti di inisiasi ke-7 dan 8 itu kalian ada kerja kelompoknya, tugas 3 ya. Tugas 3-nya nanti tugas kelompok. Dan mulai sekarang bisa dibentuk kelompoknya minggu depan bersamaan dengan tugas 1. Saya infokan apa untuk tugas 3 gitu. Jadi kalian bisa menyiapkannya dari jauh-jauh hari. Satu kelompok berapa anggota, Bu? 2, Mbak. 2. Jadi sendiri aja ya. Iya, Bu. Iya, Nanti di-update di grup. Iya, Bu. Jadi kan biasanya karena kerja kelompok tuh mungkin kalian butuh waktu biar dari awal udah saya infokan. Oke. Nah, kita masuk ke strategi pemasaran. Sebentar ya. 2 menit. Nah, jadi konsep intinya dalam pasar ini yang pertama itu kebutuhan ini yang paling kuat ya daripada keinginan, lalu permintaan. Dan selanjutnya penawarannya bagaimana, dan bagaimana nilai-nilai produk yang dihasilkan, apakah dia berkualitas atau dan lain-lain, dan bagaimana itu bisa memuaskan
pelanggan atau konsumen. Lalu bagaimana hubungannya? Apakah menjalin hubungan yang baik atau biasa saja? Dari konsep inti pasar. Nah, kalau kebutuhan itu dia muncul dari perasaan kekurangan yang biasanya kebutuhan ini harus dipenuhi. Contohnya, coba sebutkan apa kebutuhan kalian dan apa keinginan kalian saat ini dalam waktu dekat ini. Ayo masing-masing sebutkan dulu apa yang menjadi kebutuhan kalian dan apa yang menjadi keinginan kalian. Izin jawab, Bu. Serahkan Mbak Hikmah. Kebutuhan ya. Apa kebutuhan Mbak Hikmah sekarang? Butuh beli baju baru, tas baru. Keinginan, Bu. Oh, itu oke. Kebutuhannya apa? Butuh makanan tiap hari, butuh nasi, butuh sayur. Oke, iya. Kalau keinginannya banyak, Bu. Pengen beli tas baru, sepatu baru. Oke, dua aja. Oke. Jadi keinginannya Mbak Hikmah tas baru sama sepatu. Yang lain apa nih kebutuhan kalian dan keinginan kalian? Pusing ini. Kebutuhan, Bu. Apa? Saya Krisna, Bu. Silahkan Mas Krisna. Kebutuhan uang. Supaya bisa ada modal buat mahar dia, Bu. Biar bisa menikahi dia yang jauh di sana dan menunggu saya, Bu. Sekalian kan ditanya kebutuhan ya, Bu ya. Kebutuhan sekarang ya uang dan modal buat mahar. Keinginan menikahi dia yang jauh di sana menunggu. Siapa dianya? Sudah dianya ada di kelas ini enggak? Enggak ada, Bu, sesuatu. Bohong kali dia. Bohong, Bu, dia, Bu. Siapa dia? Oke. Mumpung ditanya. Itu. Ada 3. Sebenarnya dia tuh curcol, Bu. Nggak apa-apa, siapa tahu ada yang bisa bantu kan memenuhi kebutuhannya didonasikan uang, nggak apa-apa. Makasih. Tolong ya, Bu, kalau tentang hal itu semuanya pasti di sini Memang kalian keinginan itu. Memang anak pas, Bu. Cepat donasi kan teman-temannya. Oke, iya, nggak apa-apa, yang pasti tahu apa membedakannya, terserah di contohnya, yang pasti kalian paham. Oke, lanjut. Siapa lagi yang lain? Apa kebutuhan kalian saat ini dan apa keinginan kalian? Kalau kebutuhannya sih, Bu, buat ya hidup sehari-hari di Taiwan. Kalau keinginannya yang pengen banget kayak itu insya Allah pengen umrohin orang tua terlebih dahulu kayak gitu, dan pengen cuti tapi karena belum bisa. Pengen cuti, pengen liburan ya, healing gitu. Karena kalau kerja terus kan nanti pikirannya juga capek, Bu. Oke. Bagus ya. Mbak Anggi, gimana Mbak Anggi? Kalau lagi kebutuhannya tangan lah, Bu. Apa Mbak? Pangan, Bu. Oke. Kalau keinginannya gimana caranya pusat Bu? Gimana keinginannya menikah sama Mas Jawa. Ini curiga lihat kalian. Keinginannya kenapa mengarah ke sana ya? Dia terobsesi, Bu, sama Mas Jawa. Nyusul saya ini, Bu, sama Mas Jawa, Bu. Udah kalau cari ikhlas aja dulu. Tidak ada, Untung nggak terjadi sama orang TV. Iklan sudah sold out, Bu. Sudah ada, Bu. Mode-modenya itu yang belum di ini.
Ngapain cari jauh-jauh kan? Nanti langsung lobby aja satu kelompok gitu. Mas Jawa satu kelompok ya. Masih ada Bu, masih ada 2 Bu sebenarnya. Mau Nyari lagi Bu. El Badar sama si Afi Bu. Masih available. Tapi dia si Afi dia silent treatment. Tapi bukan orang Jawa loh. Ini orang Jawa mau nyari orang Jawa Berarti dia Badar ternyata kita diatur. Dia mau bener Jawa itu yang bisa bahasa Jawa gitu loh. Muhammad Badar itu keinginan kalian kenapa aneh? Pengen lah. Karena sudah lama menjomblo kan apa ya? Karena berbeda Ibu. Karena apa Mas? Berbeda itu indah. Oh gitu. Kalian kalau dibahas kayak gini semuanya pada buka mic ya. Semangat. Kalian bahas seperti ini ya, paling ini kayaknya. Jawabannya itu langsung mengalir kalau kata Mas Trisna ya. Karena di kelas ini Itu dong Bu. Karena di kelasnya Abang Banggi. susah seriusnya Bu. buka room ngobrol gitu semua. Punya ngerti gitu ya. Iya Bu. Oke. Kebutuhan uang untuk beli sabun mandi Bu. Siapa itu? Mbak Badar Bu, Badar. Yang benar. Masa itu kebutuhan Mas Badar kan kebutuhannya itu mana tadi kebutuhan? Kebutuhan tuh banyak Bu, sebutan yang paling kecil saja. Itu kebutuhan apa keinginan? Tuan untuk beli sabun mandi, keinginan tuh beli motor untuk boncengin dia, seperti itu loh Bu. Kasih dulu kalian donasi, kasih dulu sabun mandinya ke Mas Badar, kirimkan gitu, gosen. Kalau Badar Iya harus beli motor baru Bu soalnya Bu. Keinginannya udah terwujud dong. Udah tinggal Badar, kebutuhan dulu dipenuhi baru keinginan. Gimana masa beli motor udah? Yang diboncengin Bu belum ada dia. Nah itu juga sama keinginan. Jadi keinginanku terlalu banyak. Nanti harus disetel ulang. Oke. Yang pasti yang dipenuhi dulu kebutuhan ya. Jangan keinginan-keinginannya dipenuhi ternyata apa yang menjadi kebutuhan itu belum terpenuhi. Nanti jadi apa repot sendiri. Iya. Oke. Kalau kebutuhan itu keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan. Contohnya juga kebutuhan bisa ingin lanjut S1 gitu. Itu kan salah satu kebutuhan seseorang, beda-beda ya kebutuhan setiap orang. Ada yang dia kalau belum diwujudkan itu dia kayak merasa ada yang kurang gitu. Karena memang dia benar-benar itu harus dipenuhi gitu. Kalau kebutuhan ini, kalau keinginan dia bentuknya itu biasanya terbentuk oleh budaya dan kepribadiannya sendiri. Kalau bisa didukung oleh daya beli, keinginan ini bisa jadi permintaan. Tapi yang pasti kebutuhan ini kalau tidak dipenuhi, dia akan ada merasa ada yang kurang gitu. Misalnya itu bisa dalam bentuk pekerjaan atau sekolah. Menikah itu kebutuhan nggak sih Bu? Menikah. Iya dong. Ya. Lalu ingin punya anak perlu perpanjangan kartu tahunan. Oke, ya. Beli sepatu baru. Shopping terus. Ingin membangun rumah. Oke. Kok sama Mbak Nurul sama Mbak Ina? Kalian bestie ya? Contekan Bu. Enggak lah. Ini soalnya ngirimnya juga dekat-dekatan mereka. Baca dulu Mas
Albas. Baca Bas. Buruan Bas. Screenshotnya belum muncul di sini, Bu. Aduh, jadi gemeteran. Ai. Belum muncul ya? Screen layar. Belum, Bu. Silakan. Oke, teman-teman. Penawaran pasar. Penawaran pasar adalah kombinasi produk, jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan tertentu. Selanjutnya, rabun jauh pemasaran, marketing miopia adalah kesalahan akibat lebih memperhatikan produk tertentu dari perusahaan, alih-alih manfaat dan pengalaman yang dihasilkan oleh produk tersebut. Lanjut. Kasih. Pertukaran dan pasar. Oke, teman-temannya nggak ada. Nanti penutupan, Bu. Pertukaran dan pasar. Pertukaran adalah tindakan untuk mendapatkan objek yang diinginkan dari pihak tertentu dengan menawarkan imbalan. Pasar adalah kumpulan semua pembeli aktual dan potensial dari suatu produk dan jasa. Oke. Terima kasih. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Semoga teman-teman Bas. Oke, ini istilahnya ya, apa yang dimaksud dengan penawaran pasar itu adalah kombinasi dari semuanya yang ditawarkan gitu. Itu bisa berupa produk, bisa jasa, dan juga informasi atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar. Nah, inilah yang dimaksud dengan penawaran pasar. Lalu ada istilah dengan marketing miopia. Itu bukan hanya mata, ada rabun jauhnya, ada juga rabun jauh pemasaran. Ini istilah yang ada dalam pemasaran. Ini tuh kesalahan akibat lebih memperhatikan produk dari perusahaan karena manfaat dan pengalaman yang dihasilkan. Akhirnya dia detailnya cuma satu produk saja seperti itu. Tidak punya referensi, tidak mencari referensi lain karena dia sudah memperhatikan produk tertentu dari perusahaan itu karena berdasarkan manfaat dan pengalaman. Mungkin kalian pernah contohnya nanya ya ke teman, teman-teman restoran di Katoya itu yang baik di mana gitu. Mungkin berdasarkan pengalamannya Mas Badar, dia bilang oh itu yang di sebelah halte bus gitu. Oh itu terlalu mahal, Bu. Udah viral dulu, Bu. Apa sih? Kan contoh saya juga nggak tahu. Viral lagi. Contohnya gitu. Nah, terus yang kalian jadi fokusnya pada resto itu karena berdasarkan dari pengalaman kalian nggak cari lagi yang lain kira-kira seperti itu. Lalu pertukaran yaitu menawarkan pihak dan imbalan. Pasar itu kumpulan semua pembeli. Kumpulan semua pembeli ya, yang aktual dan potensial untuk menjualkan produk dan jasa. Jadi pasar itu ya kumpulan pembeli dan penjual. Nah, ada sistem pemasaran modern. Yang sistem pemasaran modern ini kita bisa lihat bahwa pemasoknya itu memasarkan tadi kan kalau di sini. Nah ini dia model sederhana. Yang modern itu dia pakai pemasoknya ini, suppliernya ini, dia mendistribusi ke perusahaan pemasar dan juga pesaingnya gitu. Lalu mereka mendistribusi ke perantara atau distributornya. Sekarang pemasar ini bisa pabriknya ini bisa langsung sampai ke pengguna akhir gitu. Kita kan sekarang ini di zaman sekarang ini kita nggak melulu beli dari supply, kita nggak melulu beli dari distributor ya, atau retailer. Kita bisa langsung membeli ke perusahaan tertentu gitu. Jadi kita langsung ke pabriknya, istilahnya seperti itu. Ini juga karena pengaruh teknologi ya. Oke, yang terakhir Mas Badar baca dulu.
Astagfirullahaladzim. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Untuk merancang strategi pemasaran yang unggul, mula-mula perusahaan harus memutuskan siapa yang akan dilayaninya. Dua, perusahaan melakukan hal ini dengan membagi pasar menjadi segmen pelanggan atau segmentasi pasar dan memilih segmen mana yang akan dituju atau target pemasaran. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. 2. Berikutnya, perusahaan harus memutuskan bagaimana cara perusahaan itu melayani pelanggan sasaran, atau bagaimana perusahaan akan mendiferensiasikan dan memposisikan dirinya sendiri di pasar. Oke. Nah, ada yang dikatakan dengan strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Nah, di sini itu bisa terjadi ketika yang pertama itu merancang strategi pemasaran yang unggul. Perusahaan itu harus memutuskan siapa yang akan dilayaninya. Ya. Coba kalian sebutkan perusahaan yang kalian pikir marketingnya itu bagus. Kalau marketingnya bagus, berarti dia produknya banyak laku, gitu. Perusahaan apa nih yang kalian pikir dia bukan sih Bu. Apple. Inilah. Oke. Tadi Apple ya? Iya, Apple. Terus apa lagi? Coca-Cola. Oke. Netflix. Oke. Nah, kira-kira nih Coca-Cola kenapa sih dia bisa besar gitu? Punya pembelinya dan dia sudah bertahan sudah lama. Mendunia, Bu. Iya, banyak disukai, mendunia, harganya juga nggak begitu mahal. Karena pesaingnya itu juga ada jarang ya, rasanya sama kayak Coca-Cola. Betul. Oke, ada lagi? Kalau dari segi marketingnya gimana sih Coca-Cola ini? Kan dia masih termasuk unggul ya untuk minuman soda di antara pesaing-pesaingnya. Dia itu udah lama. Kapan Coca-Cola yang terbentuk? Kenapa kira-kira? Kok tahan aja di pasar? Dari segi pemasarannya, Bu. Gimana pemasarannya, Mbak? Branding yang kuat. Brand tahun 1892. Kalian udah lahir belum di sini? Belum. Di mana-mana dari kalian Maret ada, di Alfa juga ada. Di mana-mana ada banyak. Ada lagi contohnya kira-kira kenapa ya perusahaan ini bisa besar, bisa tetap bertahan dari pemasarannya deh? Apa sih yang berbeda dengan yang lainnya selain rasanya? Sponsorshipnya, Bu. Gimana sponsornya Mbak Hikmah? Sunanti, Bu. Oh, Mbak Sunanti. Aduh. Dia rajin sponsor gitu. Iya, yang apa? Ketawa yang sponsor berbagai acara besar, Bu, seperti olahraga besar. Yang membantu meningkatkan visibilitasnya mereka, Bu. Jadi ya besar gitu. Boleh. Dari segi promosi mereka ini paling kencang sponsor ya. Dan mereka biasanya sponsor itu kegiatan atau event besar kayak sepak bola Piala Dunia, dan itu semua lihat gitu kan. Jadi semua masyarakat aware dengan brand itu. Ada lagi? Ada afiliasi dengan fast food. Oke. Fast food. Like McD, KFC. Ya, kerjasama dengan fast food lainnya. Jadi kalau beli burger tuh pakai Coca-Cola, itu kerjasama mereka. Oke, bagus. Ada lagi?
Nah, jadi itu tadi yang di sini. Maksudnya dari sini. Jadi punya strategi pemasaran yang unggul. Yang pertama mereka itu tahu harus putuskan siapa yang akan dilayaninya. Dan juga membuat segmentasi pasarnya seperti memilih pelanggan, memilih segmen mana yang akan dituju. Yang pasti tadi contohnya mereka bisa afiliasi dengan makanan gitu. Karena mereka jual minuman, oke mereka kerjasama dengan makanan. Segmentasinya itu fast food gitu. Karena Coca-Cola ini dia bukan makanan, bukan minuman sehat gitu. Jadi ya kolaborasinya dengan makanan yang cepat saji gitu. Lalu memutuskan bagaimana caranya diferensiasi memposisikan dirinya di pasar. Jadi kalau Coca-Cola ini di pasar itu dia termasuk yang mendominasi gitu. Dia mau menjadi perusahaan yang harganya terjangkau dan juga banyak segala umur dia segmennya, ya kan? Ya bukan. Kecuali anak kecil. Tapi semua umur bisa mengkonsumsi dan dia harganya murah gitu. Jadi memang mereka sudah mensegmentasikannya dari awal. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau tidak ada, kita akhiri ton kedua kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tugasnya yang pertama itu buat grup ya, buat kelompok ya. Untuk tugas 3. Ini nanti untuk nama kelompoknya Bu harus disetor nggak Bu? Iya, kasih ke saya Mbak.